peran BUMD dalam mendongkrak ekonomi Jakarta. Untuk diketahui, Balkoters Talk atau diskusi yang digelar oleh pengurus Koordinator Wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta merupakan diskusi rutin yang dimulai saat pandemi COVID-19 dan dilanjutkan secara luring setelah pandemi COVID-19. Hari ini saya sudah bersama dua narasumber, sebenarnya ada 4 narasumber ya, cuma 2-nya akan datang setelah agenda yang lagi mereka hadiri. Saat ini sudah ada Bapak Direktur Utama Food Session Bapak Pamri Hardi. Selamat siang Pak. Selamat siang semuanya. Dan yang satu ini mungkin teman-teman udah sering kontak ya, bahkan beberapa udah kenal dekat dengan pengamat kebijakan publik Pak Trubus Radiansyah. Selamat siang Pak. Sehat Pak. Oke teman-teman, mungkin teman-teman penasaran kenapa sih kita tiba-tiba nih mengangkat tema ekonomi. Nah, seperti teman-teman ketahui saat pandemi itu perekonomian global termasuk Jakarta itu sangat melandai. Ini karena dipengaruhi oleh aturan PPKM, juga ekspor impor yang menurun, pariwisata yang juga melemah. Nah, setelah pandemi COVID-19 berdasarkan data dari Bank Indonesia, ekonomi Jakarta, khususnya di Jakarta itu mulai naik kembali pada 2022. Di Jakarta itu ekonominya tumbuh sebesar 4,85%. Selamat siang Pak Ismail, silakan Pak. Baik Pak. Baik, ya lama ya, udah lama terus ya. Ketemu lagi ya, ketemu lagi. Belum terakhir bahas apa ya, kita transportasi ya gitu. Kritikin Jakarta. Saya kritikin saya. Silakan Pak, saya izin lanjutkan ya Pak ya. Telah bergabung bersama kita semua teman-teman Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Bapak Ismail. Siang Pak. Dari agenda sebelumnya ya Pak ya. Siap. Pak Ismail ini adalah Ketua Komisi B yang bergerak di bidang perekonomian, mengawasi salah satunya BUMD di Jakarta, betul ya Pak ya? Ya, seperti yang saya bilang tadi, pertumbuhan di Jakarta ini setelah pandemi COVID-19 tumbuh cukup tinggi, yaitu 4,85%. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri ini bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, tapi juga pihak swasta, termasuk BUMD yang diurus oleh Pemprov DKI Jakarta, begitu ya Pak ya. Makanya hari ini kita sudah punya 3 narasumber yang berkapabilitas untuk menjelaskan masing-masing khususnya di bidang ekonomi di DKI Jakarta. Mungkin tanpa berlama-lama dan menghemat waktu juga akan saya serahkan pertama kepada Bapak Dirut Food Session Pak Pamri Hadi. Pak, silakan mungkin Bapak bisa memaparkan tentang upaya-upaya dari Food Station, terus perkembangan Food Station saat ini, apalagi setelah pandemi, apa aja yang diupayakan untuk mendongkrak ekonomi Jakarta begitu Pak. Kepada Bapak Pamri Hadi disilakan. Terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati pimpinan Komisi B, kebetulan ada Pak Ketua langsung Bapak Ismail, Pak Dr. Trubus, pengamat ekonomi, teman-teman Balkoters sekalian, Mas Semi, pimpin Balkoters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung aja ya, mengingat waktu yang sangat pendek untuk diskusi, jadi paparannya pendek saja, dan saya yakin pasti teman-teman sangat kritis sekali untuk mempertanyakan atau bertanya tentang BUMD DKI Jakarta, khususnya adalah yang bergerak di bidang pangan atau khususnya adalah yang bergerak di bidang hulu ya, terus kemudian khususnya lagi yang bergerak di bidang kan ada 2 hulu, yaitu protein dan karbohidrat. Ini yang karbohidrat. Ya, paparannya ada. Ya, teman-teman sekalian, kalau melihat dari infografisnya DKI Jakarta, kita tahu bahwasannya dengan luas wilayah 662 km tersebut, ya, dengan jumlah penduduk 11,24 juta jiwa, penduduk DKI Jakarta atau DKI Jakarta sangat bergantung sekali sama daerah. Sangat bergantung sekali sama daerah. Kenapa? Karena di luas lahan yang sedemikian tersebut, praktis yang bisa ditanami untuk pertanian
kurang dari 10%, malah bisa dibilang kurang dari 5%. Kita ketahui bahwasannya sisa lahan pertanian yang cukup besar di DKI Jakarta hanya tinggal yang ada di mana? Di Rorotan. Rorotan pun sudah kepake sebagian untuk makam. Next. Nah, sebagai penjaga ketahanan pangan, ya, Food Station adalah menjadi salah satu BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang ketahanan pangan. Nah, kalau kita melihat dari struktur di sini ya, kita lihat bahwasannya Pemprov DKI dalam hal ini dipimpin oleh PJ Gubernur DKI Jakarta memiliki dua kepanjangan tangan. Yang pertama adalah OPD, terus yang kedua adalah BUMD. OPD peranannya sebagai apa? OPD peranannya dalam ekonomi atau dalam ketahanan pangan adalah sebagai demand creator. Ya, jadi selain demand creator, ya OPD biasanya melakukan atau mengeksekusi kegiatan-kegiatan Pemprov DKI itu dengan mekanisme pembuat kebijakan atau mekanisme birokrasi. Nah, selain itu BUMD adanya di sebelah kanan, ya sebelah kanan. Dalam hal ini BUMD juga merupakan kepanjangan tangan dari kepala daerah. Nah, dalam hal ini mengeksekusi kegiatan-kegiatan dengan mekanisme kalau tadi mekanismenya birokrasi, ini mekanismenya adalah korporasi. Jadi dengan secara perusahaan. Dan selanjutnya kami atau BUMD ini sebagai pemilik sumber daya, oleh sebab itu seringkali disebut sebagai supply garantor. Jadi manakala antara demand sama supply bertemu, itu akan jalan satu program. Atau program itu bisa dijalankan bila mana apa? Bila mana antara demand sama supply-nya itu berimbang. Nah, dalam hal ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Sinergitas antara OPD dengan BUMD sangat erat sekali. Contohnya adalah program pangan murah bersubsidi. Itu yang terkait dengan ketahanan pangan ya. Kalau yang terkait dengan transportasi atau infrastruktur, kita tahu sama-sama bahwasannya untuk mengatasi kemacetan adalah ada transportasi Jakarta. Nah, untuk mengatasi ketahanan pangan di DKI Jakarta, ya pembuat kebijakan atau demand creator dalam hal ini OPD-nya adalah Dinas Ketahanan Pangan, terus kemudian Dinas Pendidikan, terus kemudian Dinas Perumahan dan lain-lain sebagainya, ya berkolaborasi dengan BUMD pangan, yaitu 3 BUMD pangan, yaitu Pak Perumda Pasar Jaya, terus kemudian Dharma Jaya, dan yang terakhir adalah Food Station. Next, nah terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI, ya bahwasannya dalam rangka untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan warga DKI Jakarta, ya yang jumlahnya kurang lebih yang disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu 1.150.000 warga DKI atau ekivalen dengan 10%, ya sehingga membuat harga-harga pangan tersebut bisa dikendalikan. Kenapa? Karena mereka hanya menebus atau membeli harga pangan di pasaran. Kalau di pasaran katakanlah 100.000, dia hanya menebus dengan harga 40.000. Artinya akan ada subsidi 60% lebih dari Pemprov DKI. Nah, dengan program yang berkelanjutan tersebut terlihat bahwasannya sejak tahun 2015 ya, inflasi di DKI Jakarta relatif di bawah nasional. Next. Nah, bicara tentang pengendalian inflasi. Next. Bicara tentang ekonomi, ya, ada kaitannya juga dengan pengendalian inflasi. Manakala inflasinya bisa dikendalikan, ya, masyarakat atau daya beli masyarakat otomatis akan lebih baik dan mereka bisa membeli produk yang lebih banyak. Nah, oleh sebab itu secara tidak langsung Food Station dalam hal ini sebagai salah satu BUMD di Provinsi DKI Jakarta melakukan atau berkolaborasi dengan BUMD yang lain, Pasar Jaya dan Dharma Jaya beserta OPD memastikan inflasinya terkendali. Dalam rangka apa? Kalau inflasinya terkendali, otomatis daya beli dari masyarakat
akan menjadi lebih tinggi. Masyarakat bisa menggunakan uangnya untuk membeli produk-produk yang lain. Seperti kita ketahui bahwasannya di banyak daerah, ya, memang ketika bicara isu volatile atau volatile food atau yang bergejolak tersebut, seringkali yang dilihat adalah DKI Jakarta. Padahal sejak 7 tahun terakhir, ya, inflasi pangan di DKI Jakarta sangat terkontrol, malah relatif jauh di bawah inflasi nasional. Nah, dalam rangka untuk pengendalian inflasi, ada 4 hal yang dilakukan, atau 4K, kita kenal 4K. K yang pertama adalah komunikasi yang efektif. Ya. Di Food Station kami memiliki pasar induk beras Cipinang dengan luas lahan 14,6 hektar. Nah, di situ setiap hari terjadi keluar masuk barang, masuk 3.000 ton beras, terus kemudian keluar 3.000 ton beras. Di situ kami melakukan komunikasi yang efektif kepada siapa? Kepada seluruh warga masyarakat DKI Jakarta. Di mana satu, ya, informasi mengenai barang masuk itu real time. Jadi ketika barang masuk, terus kemudian kita langsung upload, terus kemudian masyarakat bisa melihat secara langsung. Yang kedua, terkait dengan pergerakan harga-harga. Terkait dengan kegerakan harga-harga pun dilakukan real time. Sehingga masyarakat bisa melihat pada waktu itu, ya, apakah harga beras cenderung naik atau volume beras cenderung turun, gitu loh. Ya, jadi dengan seperti itu, pasar induk beras Cipinang dan Food Station sebagai pemilik website dari Food Station ID, ya, bisa memberikan gambaran kepada warga masyarakat, juga kepada seluruh pengamat tentunya, untuk melihat pergerakan beras, ya, terus kemudian harga beras, stok beras, ya, terus kemudian juga varietas-varietas apa, terus kemudian kualitasnya juga ada di sana. Nah, itu menjadi barometer untuk perberasan nasional. Jadi bukan hanya DKI Jakarta saja, tapi perberasan nasional. Kenapa? Termasuk, ya, pedagang, termasuk para penggilingan di daerah, ketika ingin memproduksi, dia akan lihat pasarnya di pasar induk berapa, apakah dia masih bisa menjual atau tidak. Kalau harga gabahnya ketinggian, kemungkinan dia sudah tidak akan mampu lagi untuk menjual. Artinya barang yang akan masuk, ya, akan tertahan, nggak ada orang yang melakukan transaksi. Terus kemudian yang kedua adalah strategi keterjangkauan harga. Nah, strategi keterjangkauan harga, Anda lihat di situ ada beberapa yang kami lakukan, yaitu yang pertama adalah pangan murah bersubsidi. Nah, tahun lalu kami menyediakan pangan murah bersubsidi setiap bulan kepada 1.150.000 warga DKI. Nah, tahun ini setelah dilakukan verifikasi data, jumlah penerima manfaatnya berubah menjadi 1.028.000. Jadi sudah berkurang penerima manfaatnya dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Setelah apa? Setelah Pemprov DKI melakukan refreshing data. Nah, itu keterjangkauan harga. Kami lakukan penyediaan pangan murah bersubsidi. Ada 6 jenis produk yang kita menjual dengan harga relatif sangat murah sekali, dengan subsidi mencapai 60%, malah ada yang lebih. Contoh seperti daging ayam, daging ikan, terus kemudian daging sapi, susu, beras, dan telur. Ya, ada 6 produk yang kami jual dengan harga yang sangat signifikan, ya, yang di masyarakat itu bisa mengambil atau menukarkannya di gerai-gerai, baik itu gerai yang ada di Food Station, Dharma Jaya, maupun yang ada di Pasar Jaya. Ada kurang lebih 300 titik warga DKI Jakarta dimudahkan untuk bisa mendapatkan pangan murah bersubsidi. Terus yang berikutnya adalah beras ASN. Nah, ASN di DKI Jakarta ada 60.000, sekitar 60.000. Juga kita mudahkan untuk mengambil berasnya, hanya ngetek menggunakan aplikasi. Terus kemudian mereka bisa datang ke minimarket terdekat. Kalau dulu ya, pegawai negeri itu ngambil beras di kantor, terus kemudian pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, wah, berasnya harus dicampur. Kenapa? Karena warnanya agak kuning atau mungkin berasnya agak apek. Nah, sekarang kita mudahkan. Setiap ASN di Pemprov DKI kita berikan fasilitas bagi mereka yang mau membeli beras
langsung cukup menggunakan aplikasi, mereka ngetek, terus nanti TKD-nya dipotong. Ya, berasnya pun adalah beras premium. Mereka tidak perlu lagi bawa eteng-eteng beras dari dari kantor. Mereka bisa memilih di gerai mana yang terdekat dengan rumahnya. Jadi praktis kita membuat mereka menjadi lebih efisien. Nah, selanjutnya adalah beras berkawan atau beras untuk karyawan BUMD. Juga merupakan satu program unggulan kita di mana karyawan-karyawan BUMD juga kita berikan fasilitasi untuk memudahkan mengambil beras tersebut di minimarket terdekat. Pasar murah. Nah, pasar murah dengan jumlah kelurahan 262 kelurahan ya di DKI Jakarta, tiap bulan kami mendistribusikan produk-produk murah itu minimal di 2 kelurahan. Tujuannya apa? Tujuan untuk memastikan bahwa warga daerah atau warga DKI Jakarta yang di daerah-daerah agak kurang itu bisa mendapatkan manfaat harga yang murah. Dan selanjutnya adalah BPNT dan beras SPHP. SPHP itu beras yang didistribusikan tujuannya untuk ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga. Tahun lalu kami mendistribusikan kurang lebih sampai sekarang ya kurang lebih 53.000 ton. Nah, 53.000 ton kepada warga DKI Jakarta ya. Terus kemudian dengan harga jauh di bawah harga pasar. Tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi tersebut. Next, berikutnya adalah ketersediaan pasokan. Nah, ketersediaan pasokan Anda lihat yang sebelah kiri bawah ya. Itu di grafik yang biru itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan Food Station dalam rangka untuk memastikan mendapatkan cadangan pangan, yaitu tiap tahun kami menambah luas lahan. Tahun lalu kami berhasil meningkatkan luas lahan kontrak farming seluas 8.160 hektar, di mana sebelumnya hanya 500 hektar, meningkat 3.000 hektar, 7.000 6.000 hektar, terus 8.160 hektar. Tahun ini kami targetkan 10.000 hektar. Ya, tujuannya adalah untuk memastikan pasokan itu tersedia, terus kemudian dikelola oleh Food Station sendiri. Dan selanjutnya juga selain 2 menit lagi ya. Selain dari kontrak farming, kami juga menanam sendiri. Ya, kita bilang sebagai on farming. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kelancaran distribusi. Dalam rangka memastikan distribusi, produk kami atau produk Food Station ada di 32.000 outlet seluruh Indonesia. Next. Ya. Lanjut lagi. Ya. Lanjut next. Oke. Nah, ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan Food Station detailnya. Next. Lanjut. Ya. Nah, dalam rangka untuk memastikan kita bisa melakukan pengendalian inflasi, Food Station membangun satu ekosistem. Jadi, kalau dulu Food Station hadir hanya sebagai menyewakan lapak-lapak atau menyewakan toko dan gudang, terus kemudian kami terjun ke tata niaga perberasan, dan selanjutnya kami terjun ke ekosistem. Jadi ekosistem perberasan. Jadi mulai dari hulunya atau upstreamnya sampai ke hilirnya. Di mana di hulunya kami melakukan budidaya, standby buyer, terus kemudian kami melakukan mitra produksi. Mitra produksi yaitu di mana lahan atau di mana surplus beras, di situ pabriknya Food Station bermitra dengan mitra-mitra di daerah, sekaligus kerjasama antar daerah. Terus kemudian kami juga menjual side produk ya kepada pakan ternak. Terus kemudian dari pakan ternaknya tersebut kami akan menyerap atau melakukan buyback telurnya. Sehingga dengan seperti itu kita pastikan harga-harga yang diterima oleh Food Station sangat kompetitif. Selanjutnya di hilirnya ada penugasan dan komersial. Tadi saya sampaikan bahwasannya di komersial kami masuk ke 30.000 modern retailer seluruh Indonesia lebih. Terus kami ke Horeca, e-commerce dan institusi. Saya rasa sekilas ini dulu ya. Selanjutnya nanti mungkin ada diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fabriadi, mau tepuk tangannya.
Oke, makasih teman-teman. Presentasi yang luar biasa ya Pak, menjelaskan bagaimana ketersediaan penjaminan dari food station ya tentang pangan di DKI Jakarta begitu ya Pak ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke Ketua Komisi B Bapak Ismail. Bapak mungkin bisa menjelaskan tentang pengawasan Komisi B kepada BUMD dalam rangka mendongkrak ekonomi di Jakarta Pak. Bapak kami berikan waktu 10 menit untuk memaparkan penjelasannya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Pak Dirut Food Station dan juga Pak Trubus ya, dan juga rekan-rekan Balkoters. Di sesi saya ini saya sebenarnya dapat 3 hal ya yang diminta untuk dijelaskan. Pertama terkait dengan mungkin slide berikutnya. Pentingnya sinergi BUMD dalam mendongkrak perekonomian. Kemudian yang keduanya slide yang tadi. Terus pengawasan dan juga terkait dengan PND dan hal-hal yang harus dibenahi. Sebelum bicara tentang sinergi, saya ingin kita memahami dulu nih terkait dengan BUMD ini makhluk apa gitu kan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirut bahwa sebenarnya ini adalah satu sayap yang tidak kalah pentingnya. Ya, kita memiliki 2 sayap di Pemprov ini, satu OPD, satu BUMD, ya, yang dia bergerak secara korporasi seperti itu. Nah, next. Jadi BUMD mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan daerah itu adalah terkait dengan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah, oleh Pemprov, ya, atau oleh pemerintah daerah setempat. Ya, dan secara spesifik di sana juga dicantumkan di pasal 304 dan kemudian 331 sampai 343 Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Begitu juga nanti detailnya itu terkait dengan pendirian, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan itu ada di PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Next. Di sini kita melihat ya ada beberapa peran yang bisa di-highlight dari keberadaan BUMD tersebut. Pertama adalah dia memang dipastikan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah ya khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Makanya tadi kalau kita lihat ketika FS berbicara tentang inflasi ya itu perannya juga sangat signifikan di sana. Karena selain memastikan inflasi di DKI karena ini punya pengaruh juga secara nasional. Kemudian juga yang kedua perannya sebagai sumber pendapatan daerah dan ini nanti dia akan dievaluasi ya dalam PAD, kontribusinya terhadap PAD. Makanya ini menjadi salah satu variabel yang kita evaluasi dalam setiap rapat kerja kita ketika berbicara tentang BUMD. Kemudian membuka lapangan kerja dan seterusnya, memenuhi kebutuhan syarat masyarakat dan lainnya. Saya pikir yang lainnya beberapa hal tambahan. Next. Nah, dari regulasi tersebut sebenarnya ada 2 jenis BUMD. Satu adalah yang sifatnya perumda, ya. Yang 2 adalah perseroda, ya. Perumda ini adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah setempat. Yang pemerintah daerah tersebut. Sementara kalau yang perseroda dia modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Ya, ini jelas ya pembagian ini. Kemudian next. Nah, bagaimana dengan konsep pengelolaannya? Ya di sini kalau BUMD itu yang perumda itu menggunakan sistem pengawasan atau pembinaan secara tanggung jawab dan intensif dan langsung oleh pemangku kebijakan kalau Pemprov ya. Sementara kalau yang perseroda dia berdasarkan Permendagri nomor 3 tahun 98 dia tunduk ya berbentuk perseroda terbatas tunduk pada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang PT dan peraturan pelaksanaannya. Tinggal di sini kita melihat ya ada beberapa catatan ya terkait dengan pengelolaan ini bahwa kondisi pengelolaan BUMD masih belum optimal. Antara lain terlihat dari pengelolaan yang masih terjebak pada pola kerja birokrasi ya daripada sebagai perusahaan.
yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, pelayanan yang diberikan belum maksimal, serta adanya praktek mismanagement yang mengarah pada inefisiensi maupun fraud yang tercipta akibat dari mismanagement tersebut. Next. Nah, DKI alhamdulillah sebenarnya diuntungkan karena adanya keberadaan BPBUMD. Ya, karena BPBUMD inilah sebenarnya yang nanti akan menjadi apa istilahnya tepatnya Pak Dewo ya, yang ngemong gitu ya, pembinanya, yang mengemong ini karena fungsinya sini jelas sekali, ya, dia tugasnya menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintah dalam pembinaan BUMD. Dilihat dari fungsinya itu luar biasa, dalam merumuskan, menetapkan serta koordinasi dan sinkronisasi pengkajian terkait dengan pembentukan usulan BUMD baru, pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMD, penyelenggaraan seleksi pengajuan calon pengurus BUMD, pengkajian terkait rencana akuisisi, merger, spin-off, privatisasi, divestasi dan seterusnya, dan sebagainya. Artinya kita lihat ternyata salah satu faktor penting yang menentukan kualitas dari BUMD itu adalah BPBUMD. Ketika kinerja BPBUMD itu maksimal, maka paling tidak apa-apa yang menjadi fungsinya itu bisa tercermin dari seluruh BUMD yang ditangani. Kalau tidak salah di Pemprov DKI itu memiliki sekitar 23 BUMD. Meskipun yang aktif saya lihat kalau dalam rapat kerja itu mungkin sekitar 16 aktif. Next. Nah, kemudian baru kita masuk ke sini ya, setelah kita tahu ini apa itu BUMD ya, pentingnya sinergi ya. Dari sekian puluh BUMD yang kita miliki itu memang ada masuk beberapa kategori. Tadi yang di bidang pangan ya, leading sektornya memang dinas KPKP, tapi dia di backup oleh 3 BUMD, yaitu Food Station, Dharma Jaya, dan Pasar Jaya. Begitu juga di BUMD bidang transportasi ya, di sana ada Transjakarta ya yang darat, kemudian ada MRT ya, ada LRT ya, dan dia sekarang di range oleh Jaklingko kalau tidak salah, yang mengatur integrasi, baik integrasi tarifnya, rute dan sebagainya. Nah, melihat seperti ini, maka sinergi itu menjadi satu kebutuhan dan keharusan ya, karena dia tidak bisa lari atau berdiri sendiri seperti itu, karena satu dengan yang lainnya saling terkait, terutama sesuai dengan klasternya. Tadi ada klaster pangan, klaster transportasi, perbankan dan sebagainya. Nah, apa pentingnya di sini? Kita lihat satu ya, pentingnya sinergi ini dalam mendongkrak perekonomian Jakarta. Satu dalam peningkatan pendapatan daerah. Ini mutlak, karena kalau kita lihat tadi salah satu alasan lahirnya BUMD adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Makanya dalam laporan kinerja keuangan ya BUMD, setiap rapat kerja itu harus dia cantumkan seperti apa kontribusinya, sejauh mana, sebesar apa. Kemudian yang kedua, dalam berkaitan peningkatan atau pengembangan infrastruktur. Ya, ini sangat jelas terlihat ketika kita memantau BUMD di bidang transportasi misalkan. Itu bagaimana infrastruktur transportasi ini begitu bisa cepat diwujudkan dengan adanya keberadaan BUMD ini. Ya, karena dia memang fokus menangani hal tersebut. Begitu juga di bidang misalkan BUMD yang menangani masalah perumahan, pembangunan dan sebagainya. Begitu juga dalam BUMD yang menangani masalah infrastruktur pasar misalkan. Ini sangat signifikan ya keberadaan BUMD tersebut dalam pengembangan infrastruktur. Begitu juga dalam hal-hal lain, tidak saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak. Nah, sinergitas ini catatannya dia harus didukung oleh manajemen yang baik, transparan, akuntabel, dan fokus pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dia nggak bisa parsial, ya. Oh, ini lagi kepengen bikin ini, atau pengen ini nggak terintegrasi, nggak bisa seperti itu. Karena kita bagaimanapun pembangunan di Provinsi DKI Jakarta itu sudah punya satu guidelines yang jelas. Bahkan untuk sampai 2026 itu sudah dibuatkan, ya meskipun kemarin Gubernur selesai di tahun 2009 berapa kemarin ya? 22 ya?
tapi sudah dibuatkan guideline sampai 2026, yaitu RPD, Rencana Pemerintah Daerah 2023 sampai 2026. Ini menandakan bahwa memang tidak boleh lepas dari tema pembangunan berkelanjutan. Next. Nah, kemudian poin kedua terkait seperti apa pengawasan dan juga masalah PMD nih, lagi seru ya. Kemarin kan ada keceplosan tuh sejak lahir, karena ini punya konsekuensi logis nih. Kita udah kadung mensahkan kan, salah satunya LRT ya pakai PMD. Nah terus ini gimana nih, mau diterusin apa enggak kan gitu? Ya, next. Nah, dasar hukum pemberian PMD paling tidak di sini ada 4. Ya, satu tentang Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 331 sampai 343. Kemudian PP 54 tahun 2017 tentang BUMD. Kemudian Permendagri Nomor 52 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan investasi pemerintah daerah, dan yang keempat Pergub 92 2020 tentang pengelolaan investasi pada BUMD Provinsi DKI Jakarta. Next. Kemudian bagaimana pengawasan ya dan juga PMD untuk BUMD? Ini kita melakukannya mulai dari tahap perencanaan. Kita punya satu ritme ya kerja yang memang sudah baku ya. Misalkan dalam nanti hulu penghujungnya itu adalah penetapan APBD, maka ya salah satunya misal terlebih ketika BUMD yang akan mengajukan PMD misalkan, dia wajib ya mempresentasikan hal tersebut di awal ya sebelum kita membahas tentang KUAPPAS kemudian APBD sampai penetapan APBD tersebut. Itu dari perencanaannya. Kemudian pemantauan kinerjanya juga seperti itu, terutama dalam penyerapan dari PMD yang telah diberikan. Ini kita pastikan harus ya mereka sesuai dengan timeline yang mereka ajukan ya. Kemudian pengukuran risiko dan seterusnya ya. Next, nah sudah di bawahnya catatannya di sini, pengawasan dan PMD untuk BUMD harus dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi. Ini akan membantu memastikan bahwa BUMD beroperasi secara efisien, berkinerja tinggi, dan memberikan manfaat yang maksimal. Di satu catatan penting kita untuk para penerima PMD ini, kita pastikan dana tersebut tidak diparkir. Ya, karena apa? Itu apa ciri-cirinya? Biasanya PMD-nya diberikan tahun berapa, tapi sampai dengan sekian tahun kemudian itu penyerapannya belum 100%. Nah ini kita warning hal-hal yang seperti itu. Next. Ini salah satu bentuk pengawasan ya. Ini contoh aja terkait dengan tindak lanjut rekomendasi DPRD. Ya ini contohnya apa tuh, saya agak kecil, agak terbaca ya. Terkait dengan kepemilikan saham Pemprov DKI yang tidak memberikan kewenangan bagi Pemprov DKI Jakarta, melalui Ketua DPRD merekomendasikan pada Gubernur untuk menjual saham. Itu contohnya. Kemudian yang lain sebagainya. Nih, next, lanjut. Ini juga sama. Contoh-contoh rekomendasi kita sebagai bukti pengawasan. Next, terakhir. Hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah terhadap PMD yang diberikan. Next. Nah, ini 3 masalah besar. Kita beranjak dari 3 masalah besar yang menjadi poin untuk diawasi, yaitu pertama, tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah. Ya, dicerminkan dari PAD yang lebih rendah dibanding variabel pendapatan lainnya. Ya, kedua, kita melihat perbandingan ROA-nya ini, return on asset, ya, perbandingan antara laba bersih terhadap aset itu masih rendah. Ya, ini artinya apa? Bahwa keuntungan yang diberikan oleh BUMD tersebut masih jauh dari aset yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, banyak BUMD yang merugi. Nah ini juga, menjadi 3 hal dasar yang kita perlu mengevaluasi. Kemudian next, terakhir. Nah, agar memberikan hasil optimal, makanya ada beberapa langkah. Pertama, kriteria seleksi yang jelas, analisis risiko dan keuntungan, penggunaan dana yang transparan, penyusunan kontrak dan perjanjian yang tepat, dan seterusnya. Ini menjadi beberapa catatan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita elaborasi dalam diskusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ismail atas paparannya Pak. Tadi cukup banyak poin ya yang bisa dielaborasi lagi mungkin untuk teman-teman saat sesi tanya jawab nanti.
Selanjutnya karena masih menunggu Pak Kepala BPBUMD, bisa kita lanjutkan ke pengamat kebijakan publik Pak Trubus Radiansah. Kami berikan waktu 10 menit Pak, mungkin bisa dijelaskan apa saja nih pandangan Bapak selama ini terhadap ekonomi termasuk peran BUMD ya di DKI Jakarta Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang kami hormati, Pak Ismail, Pak Dilut, terima kasih, dan kepada teman-teman panitia yang sudah menghubungi yang ketiga kali, bisa ketiga kali sih, lupa itu. Nah, berbicara mengenai bagaimana peran BUMD untuk ekonomi Jakarta, ini sebenarnya ada 3 hal yang disodorkan Mas Fajar ke saya. Waktu Mas Fajar ya. Oke, yang pertama ya tentu mengenai bagaimana kebijakan DKI BUMD khususnya PT-PT ya, pendirian PT. Ini memang cukup bagus dalam arti bahwa sampai hari ini kita Pak Trubus, maaf saya potong ya. Ternyata perwakilan dari BPBUMD udah hadir. Sepertinya Pak Nasruddin Joko berhalangan hadir, jadi diwakili oleh Pak Thomas. Pak Thomas, silakan mungkin bisa langsung bergabung aja Pak ke depan Pak. Iya. Assalamualaikum. Oke, selamat datang untuk Pak Thomas mewakili Pak Nasruddin ya karena masih ada kegiatan. Maaf Pak Thomas karena kita udah mulai diskusinya, mungkin Pak Trubus bisa melanjutkan ya Pak ya paparannya, silakan Pak. Pak Toto nih menjelaskan baru. Jadi kebijakan DKI Jakarta dalam hal peningkatan ekonomi melalui BUMD ya, ini memang jujur secara umum dapat dikatakan baik. Hanya 3 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama bahwa dari pendekatan dan kebijakan itu ada 3 pendekatan ya. Pertama pendekatan kesejahteraan subjektif. Nah, pendekatan subjektif ini kita masih melihat bagaimana para warga DKI Jakarta yang sebenarnya itu belum puas gitu terhadap kondisi yang ada. Artinya mereka masih sulit mendapatkan pekerjaan, kemudian mereka juga melihat harga-harga yang makin terus naik, mendongkrak naik, sementara pemerintah pusat kebijakannya dengan kenaikan BBM itu juga cukup melukai para masyarakat kelas bawah, karena di DKI Jakarta ini ada masyarakat kita yang tinggalnya di Ping, Pondok Indah, Menteng, dan Pantai Indah Kapuk ya, tapi ada yang tinggal di bawah Kalang Tol jembatan ya, tolong layang itu. Nah, ini kan harus kita lihat secara utuh dalam konteks kebijakan publiknya. Kepuasan yang harus kita lihat adalah bagaimana kemudian ketika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai bansos misalnya, termasuk dalam non tunai itu bagaimana kemudian KJP dan sebagainya itu memberikan nuansa kepada bahwa masyarakat atau publik itu merasa terselamatkan dalam kondisi oleh pandemi COVID kemarin. Akan tetapi jujur memang masyarakat sendiri ya terverifikasi atau bukan terfragmentasi dalam kotak-kotak di mana sekat-sekat antara yang kaya miskin ini sangat tinggi di Jakarta itu. Ini jadi problem. Jadi artinya apa? Harusnya Pemda DKI dalam hal BUMD ya khususnya itu bagaimana kemudian agar masyarakat ini bisa ya paling tidak mengurangi lah sekat-sekat itu. Mereka yang hidup di dalam kondisi berlebih ya, berlebih itu maksudnya mereka bisa membeli produk-produk itu di tingkat mal-mal yang mewah-mewah. Itu kan pilihannya kan sana. Taruhlah misalnya ada Louis Vuitton, ada Dior, ada ini kan itu masyarakat yang ini. Tapi masyarakat kita yang hanya bisa membeli di pasar tradisional atau membeli di tingkat-tingkat yang mal-mal kecil
mungkin Indomaret, Alfamart itu. Nah ini yang memang tadi disampaikan oleh Pak VS tadi itu banyak subsidi yang sudah diberikan, dan itu tapi kan yang jelas tidak seterusnya dalam konteks memberikan subsidi kan gitu. Ini kan bagaimana kemudian masyarakat mindsetnya untuk menjadi berdaya. Jadi kalau terus-terusan subsidi terus ya tentu teori kesejahteraan subjektif ini tidak bisa berlaku, artinya diterapkan secara optimal. Ini yang menjadi problem, karena apa? Karena pada ujungnya adalah masyarakat itu maunya kan memperoleh kepuasan lah ya, kepuasan, memperoleh istilahnya rasa dahaganya itu terhadap kesejahteraan itu baik, dan konteksnya kalau secara lingkup makro itu adalah mencapai yang disebut kualitas hidup. Nah, jadi kualitas hidup itu yang dituju dalam konteks teori kesejahteraan subjektif. Yang kedua, kita lihat ada pendekatan namanya kapabilitas. Nah, pendekatan kapabilitas ini menekankan bagaimana kapasitas masing-masing ya, baik dalam ini BUMD untuk memberikan semacam ya bantuan, sekaligus juga memberikan fasilitas, terus mengadvokasi, mendampingi kepada masyarakat yang memang tidak berpentingan. Kebetulan masyarakat Jakarta ini sekarang ada yang namanya mengalami kemiskinan ekstrim. Ya, kemiskinan ekstrim ini kan sesuatu yang sebenarnya menjadi riuh karena apa? Karena ini bukitan negara kan gitu. Sementara hitung-hitungan BPS itu miskin itu kalau dianggap 17.000. Jadi penghasilan sehari 17.000 itu dianggap miskin. Padahal masyarakat kita ada yang penghasilannya 10.000 dalam sehari. Maka itu kategori disebut miskin ekstrim. Nah, kalau rekomendasi Bank Dunia ini diterima, ada rekomendasi Bank Dunia kaitannya dengan pemerintah, itu kemiskinannya kita diminta nilainya itu sehari yang 38.000, bukan tidak menggunakan 17.000 tapi 38. Ada yang mendekati 40.000. Kalau itu yang dipakai, maka masyarakat Jakarta ini banyak yang kategori miskin kan gitu. Artinya di situ bansosnya harus naik lagi, karena itu peran Pak Ismail ini, peran Pak Ismail sangat tinggi bagaimana kemudian bansosnya agar bisa tepat sasaran kan gitu. Ini persoalannya. Nah, jadi kapabilitas itu sendiri memang menekankan bagaimana kemudian individu itu yang merasa dihargai gitu ya, dihargai dalam konteks adalah bahwa mereka berdaya menghadapi situasi yang terus berubah. Sementara nanti Jakarta juga ke depan sudah 2024 ya, ini kan kita udah nggak jadi ibu kota negara lagi. Mungkin hal-hal yang bersifat bantuan-bantuan sudah nggak istimewa lagi gitu ya, segala sesuatunya akan diterima, akan dikerjakan. Nah, ini menurut saya apa yang dilakukan oleh FS tadi menyebutkan mengenai on farming ya, on farming itu bagus itu. Artinya orang Jakarta cobalah diorientasikan tidak semata-mata sebagai konsumtif, tapi juga bagaimana dia bertani ya. Banyak kita tanah-tanah yang kategori tanah terlantar itu bisa dimanfaatkan. Saya lihat kebijakan DKI Jakarta harus mendorong tanah-tanah yang terlantar itu, yang kosong-kosong itu untuk keperluan, termasuk gedung-gedung tinggi, karena kita banyak gedung-gedung itu sebenarnya bisa dipakai ya kan, yang kosong-kosong. Nah, termasuk juga kita ini mal-mal yang kosong. Nah, ini peran BUMD harusnya ini, termasuk Pak Ismail nih, bagaimana mal-mal yang kosong itu dimanfaatkan untuk masyarakat kecil. Itu diambil aja. Coba kalau lihat misalnya Plaza Semanggi ya, Semanggi itu kosong itu semuanya. Itu kan bisa diambil kemudian oleh DKI, kemudian diberikan kepada masyarakat untuk ini ya berdagang lah, apalah, kemudian yang bisa mengembangkan dalam konteks UMKM kan. Jadi memasarkan produk-produk UMKM. Jadi karena mal-mal kita banyak sekali, Ratu Plaza, beberapa mal aja yang kosong-kosong. Jadi itu diambil alih oleh Pemprov DKI melalui kebijakannya, sehingga ini bisa mendongkrak perekonomian. Karena kalau tidak, kita hanya mengandalkan masyarakat kita sekarang memang bertahan kan karena bansos, tapi kan nggak mungkin selamanya kita berbansos ria terus kan gitu. Nah, ini yang harus diubah pola berpikirnya. Nah, yang ketiga ada pendekatan disebut keadilan. Dalam kebijakan publik, keadilan itu menjadi sangat krusial. Kata John Rawls itu ada seorang filosof yang mengenai justice itu ya. Itu mengatakan dengan tegas, apapun yang dilakukan oleh government, pemerintah itu, kalau misalnya tidak memberikan keadilan kepada masyarakatnya, itu tidak akan bermanfaat banyak. Artinya ya kebijakannya ya sudah akan berlalu kan gitu. Jadi misalnya pemerintah nih rame-rame mengenai kebijakan pemberian subsidi untuk mobil listrik.
Ya kan itu mobil listrik yang otomatis mereka yang punya duit yang bisa beli mobil. Kalau masyarakat bawah kan nggak mungkin beli mobil listrik, misalnya kendaraan listrik lah. Itu kan kondisi yang akan terlupakan. Bagaimana itu keadilan bisa diwujudkan? Nah inilah menurut saya pendekatan itu penting. Nah sehingga kebijakan DKI Jakarta ini perlu pembenahan secara menyeluruh dalam konteks kemanfaatannya untuk publik. Kemudian bagaimana langkah-langkah untuk mendongkrak itu? Tentu ini satu hal yang penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Ini salah satu cara, karena kalau tidak ada lapangan pekerjaan DKI Jakarta ini masyarakatnya penganggurannya banyak, sementara yang datang dari luar itu mereka-mereka yang pinter-pinter, ya kan? Sudah mereka yang masyarakat kategori asli Jakarta itu terpinggirkan terus, mereka tidak berdaya. Nah inilah kemudian saya minta kepada mumpung ada Pak Ismail sebagai ini dan ini dari Pemprov untuk memikirkan bagaimana kemudian agar mereka ini bisa istilahnya itu terselamatkan atau mereka berdaya menjadi konsep pemberdayaan sosial itu kan jadi sangat penting. Program-program pemerintah terkait dengan masyarakat kumuh, kalau nggak salah itu yang peningkatan masyarakat kumuh yang digagas oleh Pak Gubernur Anies Baswedan, sebenarnya kan tinggal melanjutkan bagaimana kemudian penataannya kan gitu. Itu yang sangat penting. Nah karena itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera. Kalau masyarakatnya posisinya, kondisinya hanya cukup untuk makan, untuk ini, sekedarannya memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagaimana kemudian dia bisa melangkah lebih lanjut. Kalau kita artinya mereka itu bisa memikirkan yang bersifat lebih nasional lah gitu ya, lebih untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Nah kita lihat bagaimana masyarakat kita yang tinggal di kolong-kolong jembatan itu, kolong-kolong layang tol itu, nah itu harus juga bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan keadilan sebaik-baiknya gitu ya. Artinya mereka bisa sekolah, bisa ini mendapatkan pangan gitu yang dibahas sama Pak PS ya, PS. Nah itu supaya pangan, karena keberlangsungan pangan di Jakarta ini jujur ini semuanya masih asal dari luar. Jadi Jakarta kan nggak pernah menanam apa-apa, berproduksi apa. Nah sehingga yang dari luar itulah yang selalu mengatur kita tinggal ngikutin aja karena yang disediakan dari luar. Nah yang terakhir adalah bagaimana pentingnya sinergitas. Nah ini sinergitas tadi disinggung oleh Pak Ismail memang cukup baik, tapi bagaimana kemudian pengawasan itu tidak hanya sifatnya jangka pendek dan parsial, Pak. Ini memang saya sangat salut artinya Bapak tadi menyinggung bagaimana kemudian setiap sektor itu tidak berjalan sendiri-sendiri, istilahnya itu sektoral, tapi itu merupakan satu kesatuan. Nah, tetapi untuk merangkai ke sana, ini kan perlu selalu duduk bersama antara ya dalam hal ini Pemprov, kemudian DPRD selaku pengawas, kemudian juga masyarakat, ya kan, unsur-unsur atas masyarakatan. Yang lainnya kita memang pelaku usaha, stakeholder ini kan juga kaitannya ada pelaku usaha. Nah jadi dalam ini sinergitas ini dalam teori kolaborasi adalah bagaimana mensinergiskan itu adalah tidak hanya semata-mata institusional, tapi juga menyangkut personal individu-individu yang digerakkan untuk mampu bertahan atau mampu berkreasi menghadapi masa depannya. Kita ingat bahwa nanti 2045 kita menyongsong situasi di mana Indonesia emas. Nah, bagaimana peran Jakarta untuk Indonesia emas itu ini yang sangat penting. Jadi masyarakat sudah siap belum? Nah, gitu. Saya kira itu ya dari saya yang diminta Pak. Ini terima kasih ya. Terima kasih Pak Trubus atas paparannya. Selanjutnya yang terakhir mewakili Pak Nasruddin yang berhalangan hadir. Udah ada Pak Thomas di sini. Pak Thomas mungkin bisa menjelaskan ya Pak bagaimana koordinasi antara BPBUMD dengan BUMD-nya nih Pak untuk mendongkrak ekonomi Jakarta pasca pandemi Pak. Silakan untuk waktunya kami berikan 10 menit Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenankannya dari saudara moderator. Selamat sore Pak Ismail, Ketua Komisi B, Pak Trubus, Pak Pam, S, khususnya teman-teman dari media Balkotas. Terima kasih mewakili pimpinan yang saat ini sedang rapat. Kebetulan saya secara mendadak dipanggil untuk mewakili sebagai suara kehormatan pesan beliau bahwa ini harus kita siarkan keberadaan BUMD kita maupun BPBUMD kita sebagai sebuah kebanggaan, bukan hanya BPBUMD saja, bukan hanya BUMD saja, bukan hanya pemerintah daerah saja, baik itu eksekutif maupun legislatif,
maupun ini juga harus menjadi kebanggaan masyarakat bahwa kita punya badan usaha milik daerah yang relatif cukup banyak, 13 BUMD dan 10 PT Patungan. Pak Ali, bisa di-share? Bisa dilanjut? Nah, ini sebagai sebuah gambaran singkat Pak, bahwa pemerintah daerah itu sebagai sebuah amanat Undang-Undang Nomor 23 sebelumnya melalui Undang-Undang Dasar. Ada peran gubernur sebagai kepala daerah otonom, di mana dia punya kewenangan dalam hal mengelola urusan pemerintahan, dalam hal ini otonomi daerah, dalam hal ini konkuren. Apa yang menjadi urusan pemerintah di pusat itu ada urusan pemerintah di daerah. Selebihnya adalah urusan kewenangan absolut yang dimiliki oleh pusat dan kewenangan dekonsentrasi maupun kebantuan. Nah, kaitannya dengan sebelum saya menyampaikan peran BUMD, bahwa peran gubernur itu sebelumnya mungkin 10 tahun belakangan sebelum peran BUMD ini ada, lebih konsentrasinya di perangkat daerah. Ada SKPD sebelumnya namanya diganti dengan OPD, sekarang perangkat daerah sebenarnya namanya. Nah, ini perannya sebagai desentralisasi dalam hal meneruskan layanan pemerintah pusat kepada daerah, layanan dasar. Ada konkuren namanya. Ada namanya urusan wajib, ada urusan pilihan. Nah, pada saat urusan wajib itu sebagai pelayanan dasar sebagian atau nah inilah yang selama ini dilakukan oleh perangkat daerah melalui UPT-nya Pak maupun BLUD-nya. Peran terbatas itulah yang dirasakan oleh pemerintah dalam hal penganggaran, dirasa kurang fleksibilitas. Nah, prakteknya sebenarnya kita sudah ada BUMD. Masalahnya terkait aturan mengenai BUMD itu baru muncul terbit di tahun 2017, PP 54 tahun 2017. Nah, disitulah penguatan pemerintah terhadap BUMD yang ada di pemerintahan daerah. Sementara prakteknya di DKI itu lompatannya sebenarnya sudah jauh besar Pak, ada 13 BUMD. Nah, kalau kita tidak punya regulasi, kalau kita tidak punya kebijakannya, mungkin peranan pemerintah daerah di dalam mengefektifkan atau mengakselerasi atau melaksanakan visi dan misi pemerintah pusat maupun daerah itu akan menjadi hambatan Pak. Setelah adanya payung hukum inilah penguatan terhadap kebijakan pemerintah terhadap BUMD ini semakin kuat. Jadi kalau kita bilang hanya BUMD saja berjalan sendiri, mungkin mohon maaf itu dirasa kurang strong Bu. Karena kenapa? Di sini diperlihatkan bahwa tujuan BUMD didirikan oleh pemerintah daerah itu adalah percepatan pembangunan, kemudian kemanfaatan umum barang dan jasa yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga jangan lupa, dan ini juga salah satunya penting Pak, izin memperoleh laba. Karena kenapa? Entitas perangkat daerah dengan perangkat BUMD itu sebuah hal yang berbeda. Kenapa? Kalau proyek atau pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh perangkat daerah, mungkin yang kita hanya sisi kemanfaatannya saja yang diminta. Tapi kalau BUMD tadi sudah didiskusikan oleh para pakar, Pak Ketua Komisi maupun Pak Pam sendiri, juga harus bisa melaksanakan visi misi program kegiatan pemerintah yang rejimnya berganti-ganti, tapi yang jelas itu sebuah amanat pemerintah yang harus dilaksanakan. Jadi misalnya tadi disampaikan, kalau pemerintah harus memperkuat dalam hal ketahanan pangan, memperkuat menjaga inflasi, inilah tugasnya Pak Pam. Bagaimana caranya pemerintah harus menganggarkan. Nah, kalau itu diserahkan perangkat daerah, mohon izin Bapak, mungkin ada keterbatasan di dalam hal fleksibilitasnya. Karena kenapa? Anggaran pemerintah itu terbatas di dalam anggaran per tahun saja. Tapi melalui penyertaan modal daerah, melalui subsidi, itu sifatnya lebih fleksibel dan bisa melampaui tahun. Tapi pada intinya penguatan pemerintah, perhatian pemerintah kepada masyarakat itu sangat luar biasa melalui BUMD yang ada di pemerintah DKI Jakarta sebagai operatornya pemerintah. Jadi ada kewenangan pemerintah, karena kenapa BUMD kita 100% kepemilikannya atau sebagian besar minimal diamanatkan undang-undang di atas 51%. Jadi pemerintah sebagai shareholder, sebagai pemilik modal itu sangat kuat sekali terhadap keberadaan BUMD untuk bisa menyelaraskan dengan visi misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RJP maupun RKPD yang mungkin dari teman-teman
Pak Ismail sendiri setiap tahun atau setiap 3 bulan itu sering dilakukan evaluasi untuk mengontrol, mengendalikan kebijakan atau penyelenggaraan kegiatan program yang ada di BUMD sendiri. Lanjut Pak. Nah, ini terlepas dari kekurangannya yang ada yang saat ini mungkin barangkali menjadi sebuah diskusi, tapi kita harus bangga sekali karena ini peran BUMD yang ada di kita sendiri. Bisa dibayangkan kalau kita nggak punya BUMD, Pak. Secara internal kami mengetahui proses bagaimana itu bisa lahirnya dalam pengertian mungkin kalau diserahkan ke perangkat daerah dengan tidak menyampaikan segala kelemahannya karena keterbatasannya mungkin bis tidak jadi, Pak. Mungkin LRT tidak jadi. Mana lagi? Dan masih banyak lagi, mungkin tim tidak jadi. Dan masih banyak lagi, Pak. Jadi kita harus bangga bahwa kita sudah melakukan eksekusinya. Dan yang perlu setelah terjadi ini ada outputnya. Tinggal kita lihat apakah keberadaan BUMD itu punya manfaat dan keuntungan. Karena kenapa? Entitasnya berbeda. Kalau SKPD, harapan dari pemerintah daerah atau masyarakat itu memberikan manfaat. Tapi kalau di BUMD sendiri, ya harus diperhatikan minimal keuntungannya gitu. Profit margin yang relatif wajar. Karena kenapa? Untuk menjaga keberlangsungan BUMD ini kita juga harus support. Kalau nggak disupport, kolaps. Nanti diomelin sama Pak Ketua Komisi. Kenapa rugi mulu? Kenapa rugi mulu? Apalagi BUMD punya 2 komisi, Komisi C dan Komisi B. Nah, untuk hal seperti itulah mohon maaf sebelumnya, selama itu penugasannya memang prinsipnya untuk masyarakat, boleh ditanyain Pak Pam. Kami siap Pak Thomas menjadi garda terdepan untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui pangan bersubsidi. Walaupun tadi ada diskusinya, apakah subsidi itu masih pantas atau tidak? Oh, itu perlu didiskusikan, tergantung. Seperti juga Transjakarta, sama. Karena kami pun mengalami proses sejarahnya bagaimana tata kelola transportasi yang di Jakarta itu, Pak, yang mungkin dekade 10 tahun yang lalu, carut marutnya luar biasa. Bagaimana Mayasari bisa merasa berkuasa kepada pemerintah. Kalau ada perubahan kebijakan, buat dia yang paling depan demo, kami akan lepas. Mati, Pak. Tapi dengan hadirnya BUMD itu sebagai layanan dasar yang diperhatikan oleh pemerintah, diciptakan dan untuk berikan kemanfaatan kepada masyarakat, insya Allah kekurangan menjadi kekurangan kami untuk bisa ditambahkan. Tapi bagaimana menjaga kemanfaatan itu bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Seperti itu salah satu contohnya. Begitu juga dengan DP 0, begitu juga dengan hal-hal lainnya seperti penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, kemudian juga sektor pangan, utilitas, perbankan juga sama. Masyarakat tentunya diberikan fasilitas atau kemudahan oleh pemerintah sejauh itu kebutuhan layanan dasarnya, itu yang menjadi perhatian. Silakan dilanjut. Nah, ini tadi contoh-contoh yang disampaikan oleh para pakar narasumber, pentingnya BUMD bersinergi. Ini juga yang harus menjadi prinsip dasar kita bahwa BUMD tidak bisa dibiarkan sendiri, harus ada keterlibatan juga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun perangkat daerah untuk menyatukan visi misinya, Pak. Jadi perannya perangkat daerah itu di dalam melahirkan kebijakan, dalam melahirkan regulasi, dalam menyediakan insentif-insentif supaya BUMD ini memang diberikan proteksi, fasilitas, dorongan supaya dia bisa memberikan layanan yang maksimal mungkin buat masyarakat. Jadi teman-teman boleh disampaikan, memang kita butuh BUMD untuk bisa memberikan layanan yang semaksimal mungkin. Contohnya kayak Pamjaya, Pak, itu menurut undang-undangnya yang bisa memonopoli air bersih melalui BUMD itu hanya PAM, Pak. Tidak ada yang bisa ada pesaing selain Pamjaya itu sendiri. Itu artinya contoh kepedulian masyarakat, itu contoh-contoh kepedulian pemerintah pusat maupun daerah bahwa memang BUMD yang khususnya kayak PAM contohnya, itu dia hampir
350 kabupaten kota provinsi, setiap daerah itu ada PAM. Nah, cuman masalahnya satu, kalau di pemerintahan ada tata kelola pemerintahan, kalau di BUMD itu ada tata kelola perusahaan, Pak. Salah satu tugasnya BP BUMD gitu, Pak, menyusun kebijakan dan regulasi dan standarisasi BUMD itu. Nah, jadi boleh dibilang model kecilnya Kementerian BUMN itu ada di Jakarta, dan satu-satunya yang saat ini masih ada, Pak. Satu-satunya badan pembinaan BUMD sebagai perangkat daerah itu ada di Jakarta. Nah, ini juga kami mohon partisipasi, bantuan, monitoring, pengawasan dari teman-teman juga, masukan saran supaya kami sebagai perangkat daerah yang mewakili pemerintah dalam hal melakukan pembinaan kepada BUMD sendiri itu juga mendapatkan insight atau masukan yang baik sekali, Pak. Karena kami sendiri pun relatif dengan keterbatasan yang ada, kami bukan sebuah organisasi yang dari sisi sumber daya manusianya maupun dari sisi fasilitas maupun organisasinya relatif masih tumbuh berkembang, Pak. Jadi mohon izin itu juga selain penguatan kepada BUMD sendiri, penguatan kepada BP BUMD supaya perangkat daerah kita sendiri bisa menjembatani antara kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, kepentingan BUMD sendiri. Izin Pak Thomas, satu Mungkin menit demikian. lagi ya, Pak ya. Satu hal lagi terkait supporting yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini sudah hadir Pak Ismail yang sering berinteraksi dengan teman-teman SKPD, dengan kami sendiri maupun BUMD, luar biasa nih. Karena kenapa? Proses penyusunan anggaran APBD itu tidak hanya di eksekutif saja, tapi harus melibatkan teman-teman DPRD. Jadi di situ fungsi kontrolnya terhadap support dalam penyediaan permodalan perusahaan maupun subsidi, ya kita harus bisa mempertanggungjawabkannya di dalam proses penyusunan APBD itu, Pak ya. Jadi itu pun perlu bantuan atau perhatian teman-teman supaya sebagai sebuah alat kontrol masyarakat publik, masyarakat tentunya harus bisa diinformasikan bahwa apa yang APBD yang berangkat dari pajak daerah atau pajak-pajak masyarakat itu bisa kita pertanggungjawabkan penggunaan atau pemanfaatannya di BUMD sendiri dalam rangka mengeksekusi program pemerintah maupun dalam rangka keberlangsungan perusahaan itu sendiri untuk menjadi tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Percayalah bahwa BUMD kita relatif masih jauh lebih baik dari BUMD lain dalam hal tata kelolanya. Dan yang kita yakini bedanya perangkat daerah sama badan usaha milik daerah, BUMD ini lintas sektoralnya masih bisa lebih besar, Pak. Keterjangkauannya beda kalau kita hanya punya perangkat daerah di berang kota aja, mungkin kita ini daerah saya. Tapi percaya kalau BUMD yang kita tumbuh kembangkan itu menjadi besar, itu kompetitifnya bisa skala daerah, skala nasional, bisa skala global. Jadi harus kita sayangi ini BUMD kita supaya dia menjadi eksis dan bisa berkompetisi di kompetisi nasional maupun kompetisi global. Mungkin demikian, dengan segala kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera buat kita semua. Siap. Terima kasih banyak Pak Thomas. Teman-teman mungkin bisa tepuk tangannya untuk keempat narasumber kita yang luar biasa siang hari ini. Masing-masing narasumber telah memaparkan materi yang luar biasa. Teman-teman juga pasti sudah punya banyak pertanyaan atau sekadar masukan, diskusi kepada para narasumber. Tadi saya lupa mention bahwa diskusi kita kali ini disponsori oleh BUMD juga dari Food Station Pasar Jaya dan Sarana Jaya. Nanti satu lagi Pak, nanti teman-teman juga dapat kita akan dapat souvenir, Mas. Teman-teman wartawan akan dapat souvenir yang disponsori oleh Food Station. Terima kasih nih Bapak. Mungkin bisa tepuk tangan lagi. Kita dapat beras fortifikasi namanya ya Pak ya, betul ya. Jadi ini beras merah ya Pak ya. Beras Nutri Rice ya. Untuk teman-teman karena banyak yang udah penasaran, mungkin saya akan membuka sesi tanya jawab, akan dibagi 2 sesi. Untuk sesi pertama bisa 3 penanya yang diajukan untuk narasumber. Jadi teman-teman menyebutkan nama, media, dan untuk narasumber siapa pertanyaan ditujukan. Silakan. Ada yang mau nanya?
Yang mau nanya bisa langsung angkat tangan. Oh iya, boleh. Siap, silakan Bang. Saya Ferry dari Indopos. Untuk Bapak Komisi B. Maaf Bang, mungkin agak maju aja ke depan kali ya. Ya, terlalu dekat ya. Enggak. Sebelumnya terima kasih. Untuk pertanyaannya Pak, begini Pak. Sejumlah BUMD ini kan seringkali mengalami kerugian gitu Pak ya. Dan hal itu berdasarkan hasil audit BPK. Terus mengenai sinergi, ada yang berpendapat ini dapat apa ya, manfaat ekonomi dan pembangunan itu ada manfaatnya. Tapi di sisi lain ada potensi kepentingan pribadi. Yang pertanyaannya pengawasannya seperti apa gitu Pak yang bakal dilakukan Komisi B, DPRD, apakah akan melibatkan aparatur penegak hukum gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua ada lagi teman-teman yang ya silakan Bang Rian dari Tirto. Sebelumnya selamat siang Bapak-Bapak, Pak Pemasir dan teman-teman semua dari Balpurkes. Kenalkan saya Rian dari wartawan Tirto ID. Yang ingin saya tanyakan saat ini kan pada food station BWF dan BW dan juga mungkin bisa ditanggapi oleh kedua narasumber oleh Pak Trubus dan dari Komisi B. Nah saat ini kan Indonesia sedang dilanda kekeringan ya Pak ya, di sejumlah daerah dan kemudian dari kekeringan ini akan berdampak terhadap sumber pangan yang kemudian akan didistribusikan di Jakarta ke ibu kota yaitu ke Jakarta. Nah kemudian kalau dalam konteks ekonomi seberapa besar sih dampak kekeringan yang ada di daerah-daerah tersebut terhadap suplai bahan pangan ke Jakarta sendiri dan itu secara ekonomi di Jakarta dan juga seberapa besar sih dampaknya terhadap para pedagang yang memang mereka memanfaatkan bahan pangan itu untuk diperjualbelikan gitu untuk mendapatkan sumber ekonomi terhadap mereka. Itu pertama. Dan kedua, saat ini kan Jakarta juga ya, mungkin Jabodetabek, nah khususnya Jakarta sedang dilanda polusi udara nih Pak. Sedang dilanda polusi udara. Nah mungkin apa upaya dari BUMD Food Station dan kemudian DPRD sendiri nih dalam menangani polusi udara ini dalam konteks pemberian sumber pangan. Nah kan yang diketahui kan untuk menangani polusi udara kan dibutuhkan beberapa sumber pangan ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Seberapa masif pendistribusian sumber pangan seperti sayur-sayuran, buah-buahan terhadap masyarakat untuk mereka mengatasi bahaya dari sumber polusi udara. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan terakhir untuk sesi pertama ada satu lagi pertanyaannya. Silakan untuk teman-teman. Mungkin sambil menunggu bisa dijawab dulu dua pertanyaan sebelumnya ya Pak ya. Silakan untuk pertanyaan sebelumnya. Silakan Pak Ismail. Dari Indopos tadi ya? Iya betul Pak Ismail. Terkait dengan adanya fakta BUMD yang merugi ya, hasil audit dari BPK. Ya, ini juga menjadi salah satu atensi kami ya, dan kami nggak kalah cerewet ya. Pak Thomas nih yang selalu ngikutin rapat-rapat kerja Komisi B pasti cecaran ya, mempertanyakan hal tersebut itu sangat banyak sekali. Artinya apa? Ini kita berupaya ya untuk memastikan BUMD itu baik dan benar itu sejak di awal ya, di hulu ya, di hilir, di hulu ya, di hulu, yaitu dari perencanaannya ya, karena ketika itu tidak kita cermati di awal maka bisa dipastikan dia punya potensi nanti kerugian. Itu kita sudah bisa baca dari laporan-laporan sebelumnya. Ketika ada BUMD
yang dia, mohon maaf, track recordnya laporannya selalu merugi. Ini udah ketebak nih, ini pasti laporannya rugi lagi nih. Itu pasti kita cecar ketika di awal tahun perencanaan. Untuk memastikan apa? Bahwa kegiatan-kegiatan yang dia usulkan dalam RKA dia, apalagi nanti jika menggunakan PMD, itu pasti kita pastikan fleksibel, ya, bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan tupoksi dari BUMD tersebut. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada kaitannya sama itu. Dan juga dari segi tanggung jawab manajerialnya kita pastikan dia memang bisa menangani itu. Jadi antisipasinya sudah kita. Nah, kalau kemudian akhirnya terjadi kerugian, itu biasanya kita akan cecar. Contoh, kebanyakan saya menemukan beberapa ya. Dia dari segi pendapatan bagus, ya, Pak Thomas. Tapi kemudian nanti ketika berbicara tentang kontribusinya terhadap PAD, kecil minus, nggak proporsional. Ternyata apa? Bengkak di biaya operasional. Jadi tanda tangan besar. Iya, Pak, boleh break Break dulu sebentar ya. dulu ya.
izin melanjutkan ya. Siap. Baik, jadi yang pertama tadi untuk yang masalah kerugian tadi itu kita adakan kriteria seleksi yang jelas, ya, ketat sekali di situ. Termasuk di dalamnya analisis terhadap risiko dan keuntungan potensinya seperti apa. Ya, yang kedua itu nanti juga berbicara tentang penyusunan kontrak dan perjanjian yang tepat. Karena banyak juga beberapa kasus itu mereka terjebak pada perjanjian atau kontrak yang justru menjadi satu bumerang di kemudian hari. Ya, saya tidak menyebutkan lah ya BUMD di mana, tapi ada yang seperti itu. Akhirnya menjadi beban korporasi. Ya. Dan yang ketiga, biasanya kita juga pantau itu adalah dari segi penggunaan dananya. Terlebih yang dia mendapat PMD, itu pasti kita pantau penyerapannya seperti apa. Ya, nggak bisa main-main. Tadi kan saya bilang ini nggak boleh. Nanti ada indikasi ini diparkir. Ya, itu harus benar-benar sesuai timeline mereka. Dan berikutnya biasanya ini kan kita akan berikan rekomendasi. Maka tadi saya kasih contoh. Ya, ada tindak lanjut rekomendasi DPRD ya dari beberapa contoh. Misalkan ketika kita lihat ya dia performanya ini ngerugi-rugi terus, tidak tertutup kemungkinan nanti kita rekomendasikan dia untuk di merger ya dengan yang sejenis sehingga mungkin bisa lebih baik, atau bahkan mungkin dihilangkan dan fungsinya dipindahkan pada BUMD yang lain ya. Itu kemudian hasil audit BPK juga akan, yang ketiga yang terakhir itu akan menjadi acuan kami ya dalam memantau mereka. Kemudian konflik ya, bagaimana mengatasi konflik pengawasan ya, pengawasan konflik antara kepentingan pribadi dan kemanfaatan bagi masyarakat ini jelas ya. Kita pastikan ketika itu mereka harus clear ya dari konflik kepentingan pribadi ya. Karena apa? Kita sudah punya acuan. Ini kebermanfaatannya bagi masyarakat seperti apa. Jadi program meskipun diusulkan dengan segala naskah akademiknya yang baik, tapi kalau kita lihat ini jauh ya atau biasa-biasa aja dari aspek kemanfaatan kepada masyarakat, itu bakal kita reject, tidak akan bisa. Apalagi terindikasi ini mewakili kepentingan tertentu, nggak bisa, sangat nggak bisa, gitu ya. Kemudian kalau yang terkait dengan dampak kekeringan, saya pikir nanti ini ada pakarnya ya di Road Food Station. Beliau dengan strategi kontrak farming dan on farmingnya saya pikir luar biasa. Begitu juga upaya BUMD untuk tangani efek ya dari polusi udara, mungkin nanti bisa di feeding dulu oleh beliau. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, Pak Ismail. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Pam ya Pak, terkait kekeringan dan polusi udara tadi berkaitan dengan bahan pangan juga. Silakan. Terima kasih. Jadi terkait kekeringan itu kan sebenarnya buat kami merupakan isu yang terlalu berlebihan atau dilebih-lebihkan. Sehingga dengan isu yang terlalu dilebih-lebihkan tersebut akan menyebabkan terjadinya kita bilang sebagai artificial scarcity ya, ketakutan buatan. Sehingga menyebabkan terjadinya panic buying. Orang-orang yang tadinya berbelanja atau punya stok di rumah 2 kilo, 3 kilo atau 5 kilo, karena isu tersebut akhirnya memendam stok lebih dari 10 kilo atau 20 kilo. Seperti kita ketahui, bila mana isu tersebut tidak mampu diredam oleh pemerintah dalam hal ini, ya tidak menutup kemungkinan. Ya, seperti kita ketahui tahun 98 isu tarik uang semua serentak, dianggap bank itu tidak mau, menyebabkan apa? Menyebabkan kolaps. Nah, kita tidak ingin Indonesia dilanda isu seperti itu, isu yang terlalu berlebih-lebihan. Nah, tentu saja bagaimana mengcounter itu kita harus menyampaikan dengan data sampai dengan September besok itu diperkirakan beras ya akan terjadi pengurangan produksi sejumlah 530.000 ton. 530.000 ton dari 31 juta ton produksi. Terus kemudian diperkirakan dampak El Nino sampai dengan akhir tahun ya hanya berdampak karena sisanya kan 3 bulan tuh, September, Oktober, November, Desember atau Oktober, November, Desember. Jadi diperkirakan adalah
dampaknya berkurangnya produksi 1 juta ton dari 31 juta ton. Nah, kita tahu historicalnya El Nino dari tahun 2006, 2015, 2019. 2006 El Nino itu menyebabkan penurunan produksi 5,8 juta ton. Terus kemudian tahun 2015 El Nino menyebabkan penurunan produksi 1,4 juta ton, ya, atau 5,8%. Terus kemudian tahun 2015 adalah 1,4%. Terus kemudian tahun 2009 adalah 7,7%. Jadi perkiraan El Nino tahun ini, tahun 2023 ini terjadi penurunan produksi 2,1 ton. 2,1 ton itu ekuivalen dengan 1 juta ton. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat sudah melakukan impor beras sejumlah 1,1 juta ton. Jadi El Nino-nya sampai dengan akhir Desember adalah 1 juta ton, ya. Sementara import yang sudah realisasi adalah 1,1 juta ton dan masih menunggu 1,2 juta ton lagi. Jadi import berasnya adalah 2,5 juta ton untuk memenuhi defisit 1 juta ton. Jadi masih akan ada surplus sebagai cadangan pangan. Itu kan antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, ya. Apa yang dilakukan BUMD DKI dalam hal ini food station? Nah, seperti yang tadi kami paparkan, bahwasannya kami sudah membayangkan membayangkan satu hal yang worst situationnya. The worst situationnya, oleh sebab itu tahun ini kami mencanangkan menambah luasan lahan kontrak farming yang tadinya 8.160 hektar realisasi di tahun 2022 menjadi 10.000 hektar targetnya. Namun demikian sampai dengan per Agustus ini sudah kita realisasikan 10.300 hektar, ya. Sementara untuk budidaya sendiri yang kami canangkan adalah 1.000 hektar. Saat ini sampai dengan per Agustus sudah 770 hektar. Artinya sudah tercapai 77%. Tinggal realisasinya kurang 23%. Dan kami harapkan realisasi untuk kontrak farming plus on farming itu yang ditargetkan 11.000 hektar, sekarang sudah terrealisasi 11.000 hektar. Tinggal kita sisanya. Nah, dalam konteks kami sebagai ketahanan pangan untuk mensikapi situasi ada 3 strategi. Strategi pertama adalah kuratif. Kuratif dalam arti adalah ketika kejadian ini terjadi, kami harus nyetok sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang kami lakukan untuk di pasar induk beras Cipinang, stok sebanyak-banyaknya, minta kepada daerah-daerah untuk mengirim. Yang kedua adalah preventif. Preventif yaitu kita harus punya cadangan pangan. Tahun lalu kami punya cadangan pangan kurang lebih untuk food station sendiri 11.000 ton, ya. Tahun ini kami sudah memiliki cadangan pangan mencapai 20.000 ton. Jadi hampir 2 kali lipatnya, ya. Gudang yang ada di daerah-daerah yang tadinya 12.000 ton sekarang sudah menjadi 25.000 ton. Itu merupakan antisipasi atau preventif yang dilakukan oleh food station beberapa waktu yang lalu. Dan yang terakhir adalah preemptif. Nah, preemptif itu adalah sebelum isu itu ada, antisipasi apa yang kita lakukan. Nah, sebenarnya preemptif itu sudah kita lakukan sejak 3-4 tahun yang lalu, yaitu dengan memiliki luas lahan tiap tahun bertambah untuk cadangan pangan, yaitu dengan kontrak farming dan on farming. Demikian. Terus kemudian apa dampak ekonominya terhadap DKI Jakarta atau pedagang? Sepanjang masyarakat bisa diedukasi, khususnya masyarakat DKI bisa diedukasi untuk melakukan belanja secara bijak, tidak nyetok makanan sebanyak-banyaknya, itu yang bisa menyebabkan panic buying, ya. Otomatis inflasi akan terkendali. Kalau inflasi terkendali, otomatis bahwasannya daya beli masyarakat itu bisa dipertahankan. Jadi untuk DKI Jakarta bisa kami katakan tidak
berimpact signifikan terhadap ekonomi di DKI Jakarta untuk El Nino. Terus kemudian upaya food station menangani polusi udara. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang polusi udara, kami tidak tidak berimplikasi langsung ya. Namun demikian beberapa hal yang saat ini kita sudah lakukan, yaitu dengan berkolaborasi dengan warga sekitar sama pedagang-pedagang untuk bisa knalpotnya itu dikasih apa? Hah? Nah, dipasangin sehingga tidak memunculkan polusi. Terus kemudian yang kedua, kami sedang melakukan penjajakan dengan PT KAI ya untuk melakukan pengiriman barang itu tidak menggunakan truk tapi menggunakan kereta api. Sehingga dengan menggunakan kereta api banyak hal yang bisa kita secure. Yang pertama adalah polusi udara, kedua adalah bahan bakar, ketiga adalah kerusakan jalan. Nah, mudah-mudahan kolaborasi dengan PT KAI ini yang digagas oleh Kemenko Perekonomian bisa berjalan di kemudian hari. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang atas jawabannya. Mungkin Bang Rian dari Tirta udah cukup jelas ya Bang ya atas jawabannya yang disampaikan. Atau ke teman lain dulu ya nanti. Tadi udah ada beberapa yang mau bertanya, disilakan. Ya, untuk Bang Isa mungkin ya. Via dulu boleh. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Selamat sore juga buat teman-teman wartawan Barokters. Saya Via, wartawan dari Antara News, izin menanyakan kepada Pak Ismail. Saat ini kan tema kami mendobrak ekonomi Jakarta. Nah, sedangkan ada rencana bahwa Jakarta akan pindah ke IKN. Nah, menurut Bapak sendiri, potensi apa yang dimiliki Jakarta untuk bisa menjadi kota ekonomi bisnis menjelang pindahnya ke IKN ini? Lalu menurut Bapak, peran apa saja yang digerakkan gitu, khususnya untuk BUMD gitu Pak, untuk menyiapkan Jakarta sebagai kota ekonomi bisnis? Lalu kepada Pak Thomas, izin menanyakan Pak, peran BUMD apa saja ya Pak untuk mendukung Jakarta sebagai kota ekonomi bisnis? Adakah program yang sudah disiapkan menjelang pindahnya IKN ini? Terima kasih. Terima kasih Via. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya tadi dari Bang Isa ya. Silakan Bang Isa. Selamat sore Bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Saya ingin menanyakan ke Pak Dirut Station. Izin menanyakan Pak, ini beberapa pemberitaan banyak mengenai tentang harga beras nih Pak, harga beras yang mengalami kenaikan. Nah, pertanyaannya singkat aja Pak, gimana Food Station melakukan ada soal pasokan di DKI Jakarta dan apa upaya Food Station menangani kenaikan harga beras. Terima kasih Pak. Satu lagi teman-teman, pertanyaan terakhir mungkin ya, Tegar silakan. Cek satu. Izin Pak Dirut sama Pak Thomas, saya Tegar dari trisur.co.id. Izin bertanya, bagaimana peran BUMD sejauh ini dalam mendongkrak ekonomi di Jakarta dan menjaga daya beli masyarakat? Mungkin itu aja. Oke, karena sudah 3 pertanyaan akan dijawab dulu oleh narasumber. Yang pertama tadi Pak terkait bagaimana BUMD, upaya BUMD dan BPBUMD sendiri setelah ibu kota pindah dari Jakarta dan Jakarta menjadi kota ekonomi. Silakan mungkin dari Pak Ismail terlebih dahulu. Terima kasih, Bismillah. Ya, ini menjadi isu yang menarik ya setelah dikuatkannya ya kepindahan ibu kota negara ini. Namun satu hal, saya banyak turun ya ke masyarakat, termasuk mengkonfirmasi terkait dengan isu kepindahan ibu kota ini. Dan rata-rata semua masih optimis gitu, bahwa DKI akan tetap leading
ya sebagai sebuah kota besar karena udah kadung jadi kota besar dengan segala potensi dan kelebihan. Ya, meskipun status ibu kota yang dipindahkan itu tidak mungkin terlalu banyak ya, ini karena memang snowballnya sudah bergulir begitu besar dan sulit untuk dikejar ya untuk provinsi lainnya. Nah, tinggalkan pertanyaan berikutnya, format apa yang akan dibentuk agar ini ketika benar-benar dipindahkan ibu kota negara ini, DKI bisa tetap leading ya, terutama dalam perekonomian. Setahu saya dalam pembahasan terakhir di Pemprov DKI memang sudah sempat dibuat satu rumusan ya Pak Thomas, nanti mungkin mau dikoreksi. Saya agak lupa redaksi letternya itu seperti apa, bahwa memang kita akan fokus menjadikan ini sebagai kota bisnis berskala global ya. Kota bisnis berskala global karena memang Jakarta kelasnya udah harus seperti itu. Ya, dengan sebenarnya posisinya juga diuntungkan dekat pelabuhan dan sebagainya, dengan segala sarana dan prasarana infrastruktur sebagainya sudah memadai, itu sangat-sangat memungkinkan untuk melakukan shifting menjadi kota bisnis berskala global. Dan inilah sebenarnya sedang dirumuskan, termasuk salah satunya di DPR ya, sedang pembahasan ya RUU Jakarta setelah tidak lagi jadi ibu kota ya, karena nama RUU-nya redaksinya saya agak lupa. Nah, kemudian apa yang jadi prioritas untuk digerakkan? Nah, ini menarik. Jadi saya pikir Jakarta kalau misalkan mau dikembangkan sebagai kota bisnis berbasis agraria, saya pikir nggak mungkin, lahan nggak ada. Ya, sekarang aja juga kan kita strateginya on farming dan contra farming kan, dengan beberapa provinsi lain jadi lumbung. Tapi yang memang jasa-jasa yang memungkinkan diimplementasikan ya, bisnis-bisnis berbasis jasa tersebut, inilah ya yang nanti kita akan list cari ya, misalkan apakah itu perbankan, kemudian bentuk-bentuk bisnis lainnya lah, seperti itu ya, atau termasuk juga dari sektor pariwisata itu tidak tertutup kemungkinan, dan bahkan juga ya misalkan sektor pendidikan yang berskala global. Kan kita juga melihat di kota-kota besar lainnya, di mana di sana ada perguruan tinggi berskala internasional, itu justru menjadi salah satu poin atau variabel penting ya dalam pemasukan kota tersebut seperti itu. Ini mungkin ya beberapa yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Thomas setelah terkait kota ekonomi ini. Baik, menanggapi pertanyaan sejenis peran BUMD untuk mendukung ekonomi bisnis, kemudian juga dalam rangka mendobrak ekonomi dan daya beli masyarakat. Mungkin barangkali tadi dari awal cerita secara filosofisnya kita sudah melihat terkait peranan BUMD kita sebenarnya relatif cukup besar, mengingat fungsinya di luar perangkat daerah, dia memiliki peran ganda selain dalam hal berkontribusi dalam memberikan layanan dasar dalam rangka mengeksekusi program pemerintah dia sebagai operator, tapi juga perlu dicatat tadi perannya sebagai memberikan kontribusi dalam hal percepatan pembangunan, itu terbukti dengan pembangunan-pembangunan yang ada, terus kemanfaatan umum barang dan jasa yang terjangkau, adanya LRT, MRT, TJ, kemudian juga DPR 0, kemudian juga hal-hal lainnya yang sejenis tadi mengenai penyediaan bahan pangan, beras murah maupun dari sisi penyediaan daging, perbankan dan lain-lain. Itu semua sebenarnya menjadi indikasi bahwa pemerintah hadir dan berperan melalui badan usaha. Nah, kalau kita lihat dari sisi kapitalisasinya, dari sisi generate dari sisi pembangunannya itu luar biasa. Jadi bukan hanya diukur namanya berusaha atau berbisnis itu hanya sekedar transaksional saja, tapi ada visi misi pemerintah di situ. Artinya ada di situ pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat yang rumahnya jauh dengan harga terjangkau ke pusat kota dalam hal dia melakukan pekerjaan atau bisnis. Kemudian juga terkait layanan penyediaan rumah yang mungkin relatif lebih murah dari rumah-rumah yang dibangun oleh developer swasta lainnya. Nah, itu keringanan-keringanan seperti itulah yang secara langsung atau tidak memberikan insentif dalam hal mendongkrak perekonomian Jakarta
jauh lebih besar lagi. Seperti itu contoh-contohnya. Sehingga kami rasa keberadaan atau kehadiran BUMD itu memberikan peran yang cukup penting dan strategis ke depan dalam rangka selain mengeksekusi juga mengeksekusi program pemerintah juga dalam rangka memberikan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat, kemudian juga tadi insentif-insentif kepada masyarakat yang secara langsung atau tidak, karena memang BUMD kita kan tentunya tidak bersikap tidak semata-mata konsepnya komersil saja, tapi di situ ada peran pemerintah untuk bisa mengendalikan terkait tarif jasa layanannya seperti itu. Nah, selebihnya memang ada peran fungsi juga sedikit komersialisasi supaya memang ada keseimbangan di dalam BUMD itu menjalankan operasinya. Karena yang kita tahu BUMD itu bukan PNS, sehingga karyawannya perlu diberikan gaji, perlu diberikan insentif kesejahteraan yang memang sumbernya dari operasi perusahaan itu sendiri. Kira-kira gitu Pak Pam ya? Dia bukan PNS. Jadi kita harus bantu BUMD juga itu bagaimana kita menggunakan jasa atau produknya supaya memang keberlangsungan perusahaan itu sendiri sebagai BUMD dapat terus berkelanjutan, dan kita juga harus memahami entitas dia bahwa memang terkadang ada benturan kepentingan antara meningkatkan tarif layanan dalam rangka menjalankan operasi perusahaan, kemudian dengan isu isu peningkatan tarif yang tentunya akan merugikan, membuat masyarakat agak berat. Nah, itulah mungkin peran dari pemerintah sendiri untuk bisa menjembatani antara kepentingan itu, seperti itu. Karena misalnya dari isu kenaikan tarif itu sebenarnya bukan dalam rangka menaikkan tarif secara komersial, tapi dalam rangka menyesuaikan memang karena kondisi inflasi atau kondisi ekonomi kita yang memang perusahaan itu perlu penyesuaian tarif supaya memang dari sisi operasinya tidak selalu menggantungkan kepada pemerintah semata, karena memang isu subsidi itu sebenarnya isu yang sangat sensitif sekali, Pak. Kira-kira demikian, Pak. Namun prinsipnya tadi jawabannya bahwa kehadiran BUMD itu tidak hanya memberikan keuntungan buat perusahaan saja, tapi yang utama terhadap layanan dan produk jasa layanan yang memang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Kira-kira demikian, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Thomas. Selanjutnya mungkin bisa disambung oleh Pak Pam ya terkait menjaga daya beli masyarakat dan soal harga beras nih Pak, ada isu-isu kenaikan harga beras gimana? Terima kasih. Terkait dengan isu kenaikan harga beras, isu itu memang beredar. Seperti kita ketahui, Jakarta itu kan dikelilingi oleh daerah-daerah, contoh katakanlah Ciledug ke sana sedikit sudah Tangerang, terus kemudian Ciputat ke sana sedikit sudah Tangerang Selatan, terus kemudian Cinere ke sana sedikit sudah Depok, Pulau Gebang sana sedikit sudah Bekasi. Jadi kadang-kala isu itu beredarnya bukan dari warga DKI Jakarta, tapi warga sekitar. Nah, sekedar gambaran teman-teman sekalian, tadi pagi kami melakukan rapat koordinasi tentang pengendalian inflasi yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri, ya, yang dihadiri oleh seluruh daerah terkait dengan harga beras. Harga beras di zona 1 itu Jabodetabek, ya, harga eceran tertingginya adalah Rp13.900. Sampai saat ini per 13 Agustus, sekarang berapa? 14. Per kemarin harganya adalah 12.843. Jadi masih di bawah Rp1.100, masih di bawah harga eceran tertinggi. Di zona 2 itu yaitu daerah Kalimantan, ya, itu harga eceran tertingginya lebih tinggi. Tadi saya bilang untuk wilayah Jawa itu 13.900, kalau Kalimantan itu 14.400. Di zona 2 per kemarin tanggal 13 itu sudah 14.600. Artinya harga eceran tertingginya sudah dilewati di pasar, ya. Tapi bukan Jakarta. Kadang-kala isu di daerah itu implikasinya di Jakarta. Yang ketiga adalah zona 3. Zona 3 HET-nya adalah 14.800. Saat ini realisasinya adalah 16.070
Rp16.070 per kilo. Jadi di zona 2 dan zona 3, di mana bukan zonanya DKI Jakarta atau Jawa Barat secara keseluruhan, ya, itu sudah melampaui harga eceran tertinggi. Terus kemudian khusus untuk DKI Jakarta, sebagaimana setiap paparan dalam pengendalian inflasi yang digagas oleh Kemendagri, selalu DKI Jakarta menjadi percontohan kenapa harga-harga terutama yang volatile food itu bisa terkendali, ya. Yang pertama, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah satu, konsistensi supply dalam pangan murah bersubsidi. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasannya Food Station bersama dengan 2 BUMD yang lain, Dharma Jaya dan Pasar Jaya, menjamin ketersediaan pasokan bagi warga yang membutuhkan atau bagi warga yang sudah menerima kartu manfaat tersebut, ya, untuk memberikan atau memastikan ketersediaan pasokan dan juga titik-titik pasokan itu selalu ada. Yang kedua adalah kami melakukan koordinasi dengan Dharma Jaya untuk melakukan pasar murah. Pasar murah minimal di 2 titik setiap hari. Di pasar murah tersebut kami menjual produk-produk jauh di bawah harga eceran tertinggi. Yang ketiga, mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar bahwasannya sejak 3 bulan yang lalu Food Station sudah memproduksi sendiri minyak kita, ya. Harga di luar sana, di luar daerah, katakanlah di Bogor, terus kemudian Depok dan lain sebagainya, sudah menyentuh angka 16.000. Tapi kami menjual dengan harga 12.800, 12.900, sehingga di tangan konsumen bisa di harga 13.500. Di mana 13.500 itu masih di bawah harga eceran tertinggi untuk minyak goreng minyak kita, yaitu 14.000. Jadi itu hal-hal yang dilakukan oleh Food Station dalam langkah pengendalian inflasi. Terus kemudian Pak Tegar, Mas Tegar, peran BUMD apa saja? Yang pertama adalah dalam rangka perekonomian. Mas Tegar mana? Sana ya. Oke. Yaitu yang pasti adalah memberikan pajak, ya, terlibat dalam memberikan pajak dari transaksional tersebut. Terus kemudian dari transaksional UKM juga menghidupkan perekonomian terutama perekonomian UKM, seperti kita memproduksi beras untuk para pedagang bubur, di mana katakanlah di wilayah Jakarta Timur aja sudah ada ribuan pedagang bubur, ya, belum lagi seluruh daerah. Sehingga dengan seperti itu pedagang bubur yang tadinya mereka harus berkendara atau naik motor untuk beli beras ke pasar induk, sekarang mereka bisa membeli beras dengan sudah di-delivery oleh tim kita. Terus kemudian memberikan dividen. Setiap tahun kami memberikan dividen dan setiap tahun senantiasa dividen kami meningkat terus. Dan yang terakhir adalah kami melakukan pengendalian harga, sehingga dengan pengendalian harga tersebut otomatis inflasi terkendali dan daya beli masyarakat bisa lebih meningkat. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Cukup jelas ya Mas Tegar ya. Mungkin karena waktunya udah mau jam 4 ya Pak ya. Ini kami berikan satu kesempatan lagi untuk teman satu pertanyaan aja. Selamat siang semuanya, saya Gani dari tv1news.com. Mau nanya ke Pak Trubus, selaku pengamat dan akademisi itu melihat peran BUMD untuk perekonomian Jakarta sendiri itu bagaimana Pak? Itu aja, terima kasih. Oke, Pak. Mungkin Pak Trubus bisa langsung dijawab aja ya Pak ya. Oke, sebelum menjawab yang tadi yang pertanyaan pertama dari Indopos itu tadi kok nggak dijawab pertanyaan? Oh iya siap Pak. Ya. Silakan Pak. Untuk yang teman dari Indopos itu memang untuk pengawasan itu memang perlu di surat aja Pak ya untuk Pak. Misalnya mungkin pengawasnya untuk pengawas itu dilibatkan dari ini para penegak hukum. Jadi ada masukan termasuk akademisi di situ kayak satgas yang dibentuk oleh Menko Polhukam dulu Pak. Karena ada satgas untuk itu para akademisi masuk saya masuk situ. Nah itu sebagai bentuk ini mungkin usulan itu supaya tidak istilah bahasanya iya supaya istilahnya nggak jeruk minum jeruk ya, jeruk minum jeruk
Mas yang lebih ya representatif. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, akademisi dimasukkan di situ untuk termasuk para penegak hukum. Jadi sebagai bentuk pengawasan. Jangan pengawasnya itu saja, kalau pengawas itu nanti jadi kayak AP Pak, terus pengawas internal pemerintah, inspektorat, jeruk. Oke Pak, yang kedua peran dari Mas Tifiban. Kalau sepaham saya perannya itu sendiri secara keseluruhan sudah baik, tapi memang masih banyak hal yang belum. Ini khususnya untuk masyarakat bawah masih belum. Ya, jadi yang disampaikan oleh bapak-bapak ini adalah masyarakat yang kategori ini menengah ke atas, cukup dimengerti. Gitu. Tapi untuk masyarakat bawah khususnya misalnya bansos itu apa yang dilampaikan oleh kita selalu masalah ada ketidaktepatan sasaran. Nah sementara masyarakat miskinnya itu tambah lagi, DTKS itu kan selalu berubah-ubah. Ya, berubah kenapa? Karena adanya istilahnya pengangguran yang terus meningkat. Jadi pengangguran yang meningkat ini makanya tadi saya usulkan supaya BUMD ini memfasilitasi kepada kaitannya dengan pemerintah gitu ya, untuk memfungsikan, mengambil alih mal-mal yang kosong-kosong itu. Jadi mal-mal yang kosong-kosong itu kan banyak di Jakarta itu diambil, kemudian nanti diberikan kepada masyarakat bawah untuk ini, untuk pasar, untuk kegiatan penjualan UMKM. Jadi supaya dia punya ini, istilahnya berdaya lah, punya kapasitas secara ekonomi itu punya. Dan kalau enggak hanya dibiarkan selama ini kan hanya pemerintah prinsipnya udah dikasih bansos sudah, gitu. Kasih bansos sudah, sehingga mereka ini kategorinya yang miskin terus tambah miskin lagi karena persoalannya di Jakarta ini adalah persoalan jurang miskin kayanya itu tinggi banget gitu. Jadi ini menjadi peran di mana kemudian BUMD harusnya dioptimalkan ke sana. Mumpung di sini ada Pak Ismail yang terkadang masukan, ya ini memang harus menjadi suatu ke depan kemudian setelah 2024 ini Pak Ismail mudah-mudahan masih lagi ya. Ini masalah Pak Ismail kaitannya 2024 ya. Dan 2004 masih lagi. Nah, itu agar keberlanjutannya seperti apa? Ya, kemudian yang BUMD yang ada ini kan baru tataran kemarin kalau nggak salah belum lama ada 9 BUMD yang melakukan MOU ya untuk melakukan sinergitas itu ada itu kayaknya medianya diberitakan. Nah ini kan harus ditindaklanjuti sampai di mana kemudian MOU itu dilaksanakan oleh mereka gitu. Karena selama ini kan antar BUMD itu selalu ya jalan sendiri-sendiri gitu. Publik itu selalu melihatnya ini kok untuk sendiri, operasi pasar itu selalu dilaksanakan seolah itu kepunyaan BUMD yang kaitannya dengan perdagangan. Kan itu, padahal di situ sebenarnya ada kaitan dengan pangan, ya kan. Seperti di pusat kan ada badan pangan, ada badan bulog, ada Kementerian Pertanian, mereka bersaing sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri. Nah, itu menurut saya di bawah di tingkat Pemprov itu yang jangan sampai terjadi itu kan supaya agar mereka tidak merugi, ya itu tadi yang penting juga. Merugi itu hasil penelitian saya itu ada 11 sebenarnya BUMD itu merugi, salah satunya adalah soal pengawasan dan banyak juga BUMD yang lemah dalam tata kelola. Jadi tata kelola ada perilaku korupsi, ada macam-macam, ada membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan, ada interest pribadi yang begitu besar, itu banyak itu. Ada penelitiannya itu. Nah, ini menjadi catatan bagaimana kemudian BUMD Jakarta, ya tentu karena tingkat nasional juga banyak sekali yang merugi lah dan sekarang sudah ini. Nah, dalam hal ini BUMD DKI Jakarta ya memang kira-kira BUMD yang kira-kira megap-megap itu ya harus segera diamputasi. Jangan dibiarkan terus membiarkan. Selama ini hasil penelitian kita ini selalu menunjukkan bahwa yang merugi itu dipertahankan terus Pak. Karena dipertahankan terus ujung-ujungnya kita kasih BUMD modal itu terus-terusan. Lah di istilahnya netek terus mereka otomatis mereka terus menambah itu lagi. Tapi kalau memang itu strategis ya silakan dipertahankan. Jadi memang masalahnya selama ini Mas belum rata. Jadi saya tadi ada satu pendekatan keadilan. Jadi memang belum. Ini menjadi persoalan bagaimana kemudian kepuasan publik itu terhadap BUMD DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan lah kira-kira itu. Saya kira itu Mas. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Trubus. Teman-teman, karena ini juga udah menunjukkan pukul 4 tepat, jadi diskusi udah berakhir dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para narasumber dari Pak Pam, Food Station, Ketua Komisi B Pak Ismail, Pak Trubus dan Pak Thomas yang mewakili Pak
Pak Nasruddin Joko ya Pak ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk pemaparan yang luar biasa. Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang udah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di press room wartawan Balai Kota DPRD DKI Jakarta. Sebelum penutupan mungkin kita foto bersama dulu ya Pak ya. Dimulai dari tempat narsum terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ingin mengabadikan gambar, silakan untuk mungkin berdiri ya Pak ya posisinya ya. Iya. Silakan rekan-rekan di ya Pak ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Pak. 1, 2, 3. Mungkin ada gaya ininya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih para narasumber.